Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kesempatan Jumat kali ini kita melanjutkan membaca kitab Ahadithul Akhlaq karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Terakhir tentang Arkanul Akhlaq, ada 4, sudah kita baca 2, insyaallah kita lanjutkan bagian yang keduanya. Akhlak ini ternyata memiliki rukun, pokok-pokok yang paling penting dalam akhlak. Yang pertama, saya ulang kembali sebelum melanjutkan yang ketiga dan keempat. Yang pertama yaitu tentang siyanatul lisan, menjaga lisan. Ini paling penting karena memang seringkali orang ternilai akhlaknya dari ucapannya. Kemudian yang kedua yaitu al-bu'du 'anil fuduli wa ma la ya'ni. Rukun yang kedua, jauh dari perkara yang tidak bermanfaat. Karena memang seorang muslim dituntut untuk senantiasa ucapan dan perbuatannya mendatangkan manfaat, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi yang bermadharat. Karena disebutkan oleh para ulama, perkara itu antara yang pertama bermanfaat murni, yang kedua madharat murni, yang ketiga tidak mengandung manfaat, tidak mengandung madharat, perkara mubah. Nah, seorang muslim dituntut untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat, juga tidak bermadharat, apalagi bermadharat, ya. Yang difokuskan adalah pada hal-hal yang bermanfaat. Dan ada perkara keempat ini yang kadang-kala kita terjatuh ke dalamnya. Ada manfaatnya, ada madharatnya. Namun ini juga perlu ditimbang lagi. Kadang ada satu perkara yang ada manfaatnya, ada madharatnya. Manfaatnya lebih besar daripada madharatnya. Ini yang perlu kita tunaikan dibandingkan kalau ada sesuatu yang ngandung manfaat, ngandung madharat, madharatnya lebih besar. Ya, manfaatnya ada tapi kecil, maka tinggalkan. Namun yang paling ideal kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas maksudnya ini baiknya Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Berarti selalu bermanfaat perbuatan dan ucapannya. Namun kadang kita, ya itulah manusia, berbuat salah, melakukan hal-hal yang ya kadang tidak bermanfaat atau kadang malah bermadharat. Nah, ini yang perlu kita muhasabah pada diri kita. Muhasabahnya bagaimana? Nah, ini yang kadang-kadang muhasabah hanya merenung, tidak. Datang majelis ilmu, itu muhasabah yang paling penting. Karena kalau diri kita ngoreksi diri kita, seringkali menganggap kita baik, ya. Tapi kalau kita duduk majelis ilmu, kita seolah-olah sedang dikoreksi, memang ini salah, ini keliru, ini gak benar, ini kurang tepat dan seterusnya. Kita masuk pada rukun yang ketiga, yaitu adamul insyak ma'an filatin nafsi khosatan al-ghadab. Tidak terbawa arus emosi jiwa, terutama marah. Emosi jiwa itu tidak hanya marah, ya, kita tidak boleh terbawa arus yang ada dalam emosi jiwa kita. Mungkin kadang terlalu sedih, ya, kadang terlalu dengki. Ini emosi jiwa kepada orang lain, dengki sekali kadang-kadang. Ada yang terlalu sedih sekali karena musibah, berlarut-larut walaupun gak mengucapkan sesuatu kata yang mengandung murka Allah Ta'ala, tapi hatinya seolah tidak ridho, ya, berlarut-larut. Nah, ini tidak boleh diikuti kondisi jiwa yang seperti itu. Tapi yang diingatkan di sini, ya, kita diingatkan jangan terbawa oleh emosi diri kita, yaitu khususnya masalah marah ini, karena terkait dengan akhlak, adab kepada orang lain. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam berbagai hadis, diantaranya dalam hadis yang berupa permintaan wasiat
Dari salah satu sahabat, awas ini, Nabi ingatkan la taghdab. Diulang lagi, awas ini, la taghdab. Diulang lagi, la taghdab. Jangan marah. Nah, jangan marah ini sesuatu yang kelihatannya sepele tapi berat. Karena itulah Nabi SAW tak kalah menyebutkan masalah kekuatan itu dengan kata-kata laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu orang yang kuat dalam beradu gulat dengan fisiknya. Kata beliau, tiada lain orang yang kuat adalah yang menguasai jiwanya saat marah. Marah itu muncul spontan kadang karena ada tindakan orang lain. Hatinya merespon dengan marah. Tapi dia bisa kuasai hingga tidak menimbulkan tindakan negatif dengan tangannya, kakinya, atau mulutnya, atau yang lainnya. Ya. Itulah orang yang kuat. Marah ada, tapi dia tahan. Dan itu sebagai ciri-ciri orang bertakwa. Yang disebutkan dalam ayat wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Maka kalau Nabi SAW mengingatkan la taghdab, jangan marah, artinya tahan amarahnya, jangan menimbulkan efek negatif. Ya. Baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Kadang di rumah kita marah sekali sama anak kita, marah sekali sama istri, tapi marahnya tahan. Keluarnya kata-kata yang baik, yang bijak. Ya. Jangan mengeluarkan kata-kata celaan, cacian, apalagi laknat dan seterusnya. Ya. Apalagi kadang marah sampai keluar kata cerai. Nah ini baru nyesel nanti ya. Marah itu wajar karena ada sesuatu yang mancing untuk marah, tapi yang diingatkan adalah menahan amarah ya. Justru kadang kalau ada yang tidak marah padahal ada sebabnya, diragukan orang ini, kenapa kok orang itu ya dia dicaci maki, dicela, dihina, diem, gak kelihatan marahnya, malah keliru, muncul kemarahan tapi dia tahan. Ya, kuasai dengan keilmuannya ya. Tentunya orang yang bisa menahan amarah bukan karena kelemahannya dan ketidakberdayaannya, dia bisa menumpahkannya, bisa dia melampiaskannya, tapi tahu bahwa itu tercela, itu dilarang oleh Nabi SAW, maka dia tahan. Nah, makanya kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, fa'indama yanfa'ilul insan wa yaghdub alaih alla yubashira waqta ghadabihi an yaqalin aw aya fi'lin. Takala seorang emosi marah, tidak spontan di waktu marahnya mengucapkan suatu kata atau melakukan suatu perbuatan yang negatif, tapi dia menahannya. Saya khruju bihi fil ghalib an nitaqil khuluqi wal adab. Kalau spontan saat itu dia mengeluarkan kata-kata, melakukan perbuatan yang negatif, otomatis akan keluar dari area akhlak dan adab yang mulia. Ya. Makanya pemimpin dalam semua levelnya yang paling ideal adalah yang mampu menahan amarah. Ya. Sebagai pemimpin rumah tangga, kadang-kadang banyak protes dari anak, banyak permintaan dari istri, ya, dari lingkungan, dari ini. Kalau suaminya tidak bisa menahan amarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Ya. Karena memang, ya, dia sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam tanggung jawabnya. Anak, istri, mungkin yang lainnya, ada pembantu, ada tetangga, ada yang lainnya. Nah, semakin tinggi kepemimpinan, semakin dituntut untuk mampu menahan amarah. Ada yang tidak becus mengerjakan kerjaan, dikit-dikit marah misalnya. Ya. Ada yang mengerjakannya tidak sempurna, marah. Ini marah. Nah ini tidak baik. Ya, artinya marah dengan cara yang negatif. Marahnya dia tahan, kemudian keluarnya dengan kata-kata yang bijak, dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Kemudian beliau membawakan suatu hikmah yang disebutkan oleh para ulama untuk mencela marah. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya kegilaan dan ujung-ujungnya adalah penyesalan.
Marah kalau dilampiaskan dengan kata-kata dan dengan perbuatan itu seolah-olah dia orang gila. Tak kala selesai, kok tadi saya bisa berbuat seperti itu ya? Gak sadar, kayak orang gila kasarannya gitu ya. Hilang kontrol akalnya. Nah, makanya kalau orang sedang marah, kelihatan matanya merah, wajahnya memerah. Nah ini sedang di luar kontrolnya. Digambarkan oleh ungkapan ini, itu awal kegilaan, ya, karena di luar kontrol warasnya. Kadang sampai bisa membunuh, ya, karena amarahnya yang gak dikendalikan. Makanya kalau ada yang bertanya gimana cara bisa mengendalikan amarah, ya sering belajar ilmu agama, ya, terutama al-iman bil qadha wal qadar. Kalau orang faham al-qadha wal qadar, ya, hal-hal yang menyebabkan marah itu ya takdir Allah. Takdir Allah, ciptaan Allah, tidak ada suatu pun melainkan mengandung hikmah. Kalau itu bentuknya musibah, terjadinya dengan kesalahan dia sendiri, maka orang itu akhirnya nggak jadi marah. Oh iya ya, orang itu seperti itu kayaknya karena saya juga. Itu cobaan bagi saya. Ya. Ma waqa'a disebutkan ma waqa'a bala'un illa bidzanbin oleh Ali bin Abi Thalib. Tidaklah terjadi suatu bala melainkan dengan dosa. Wa ma rufi'al bala illa bitaubatin. Tidak diangkat suatu cobaan kecuali dengan bertobat. Nah, maka orang yang paham betul tentang al-iman bil qadha wal qadar jadi tenang. Ada sesuatu yang mengharuskan dia marah, enggak marah. Tahu ini takdir Allah, ya. Perbuatan manusia takdir Allah sebagaimana manusianya ketetapan Allah, ciptaan Allah Ta'ala. Ini yang selalu diingat ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan yang kalian perbuat. Perbuatan kita yang membuat marah orang lain itu takdir Allah, ya. Maka tak kala ada sesuatu yang membuat marah dari orang lain, ya kita tahu itu takdir Allah. Bukan semata-mata perbuatan dia saja. Dianya aja ciptaan Allah, perbuatan dia juga ciptaan Allah. Nah, ini yang harus terngiang-ngiang dalam pikiran kita dan jadi mindset istilahnya, pola pikir kita, membuat kita mampu bersabar, menahan amarah. Kemudian kata beliau, li'anna alladhi yatasarrafu waqta ghadabihi biqaulin aw fi'lin yatasarrafu bi ghairin dibatin. Karena orang yang bertingkah pola saat marahnya dengan ucapan atau perbuatan itu di luar kontrolnya, tanpa kendali, seolah tidak waras tadi. Gila. Walihada 'alal insan alla nasaqa man filatin nafsi. Karena ini seorang tidak boleh memperturuti emosi jiwanya. Jiwa itu tetap perlu bimbingan. Makanya dalam pelajaran agama ada istilah tazkiyatun nufus, ya, untuk mensucikan jiwa. Jiwa banyak yang mengkotori dan banyak yang kotor. Jiwa banyak yang memerintahkan untuk berbuat jelek, berbuat dosa. Makanya dikatakan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Ada jiwa yang memerintahkan untuk berbuat jelek. Kadang-kadang ini tuntutan hati nurani. Memang hati nuranimu baik, ya kan? Kalau hati nurani yang baik tentu akan mengarahkan kepada kebaikan. Hati nurani belum tentu baik, ya. Karena itu tadi hati nurani adalah jiwa. Jiwa itu ada yang memerintahkan berbuat jelek. Makanya tak kala penyebutan faktor-faktor orang berbuat dosa bukan hanya setan. Setan itu faktor eksternal. Faktor internalnya adalah jiwanya sendiri. Ya. Makanya di bulan Ramadan kemarin kadang disebutkan setan dibelenggu kok orang masih berbuat dosa. Iya, setannya dibelenggu, jiwanya nggak dibelenggu masalahnya ya. Karena di antara faktor orang berbuat dosa adalah jiwanya sendiri. Kemudian beliau mengingatkan sabda Nabi SAW bagi orang yang emosinya sedang tersulut, hendak marah, melampiaskan dengan cara negatif. Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad yang disahihkan Al-Albani beliau mengingatkan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Bila salah satu kalian marah saat itu sedang berdiri, maka duduklah. Dan bila sudah pergi marahnya dengan duduk, ya alhamdulillah. Kalau belum, sudah duduk masih ya menggelora dalam dirinya keinginan untuk melampiaskan amarahnya, falyatoji, maka berbaringlah. Kalau kita kebalikannya, lagi tiduran mendengar berita gak baik langsung berdiri.
Ya, marah ya. Itu kalau langsung berdiri malah ini rawan terus terjadi kerusakan dengan sebab kemarahan yang sudah berdiri. Bisa nendang, bisa mukul, bisa banting, bisa ini dan itu, ya. Tapi kalau sedang berbaring kok ada sesuatu yang membuat marah, ingat dulu, oh iya, saya sudah berbaring. Lanjutkan berbaringnya. Kalau bisa tidur malah ya. Merem aja sudah. Tuntunannya begitu dari Nabi SAW. Dalam hadis lain Nabi SAW mengingatkan kalau marah jaga mulutnya. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya. Bila ada pancingan untuk marah, ya, maka diamlah. Jaga mulutnya. Tapi juga jaga tangannya. Jangan diam tapi sambil mukul ya. Artinya apa? Kalau mulutnya diam, mestinya anggota badan yang lain juga lebih tenang. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu hal yang sebetulnya sering terjadi pada diri kita, apalagi laki-laki, yaitu karena sebagai pemimpin ya, mudah sekali tersulut marah, dan itu asalnya manusiawi ya. Namun dalam bimbingan syar'i seorang diminta untuk mengendalikan emosional yang ada dalam dirinya. Tak kala ada faktor untuk marah, maka kendalikanlah dengan tuntunan Nabi SAW tadi. Ya, bahkan ada yang anjurkan, gak dibawakan oleh beliau di sini, ya, dinginkan dengan berwudu. Kalau sudah berbaring pun masih, ya, dalam hati masih kemerungsung, segera berwudu. Ya, dinginkan suasananya dengan berwudu. Sebutkan dalam sebagian riwayat, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, anna sahabi qala, bahwa ada sebagian sahabat mengatakan, fata'amaltu dzalika fawajadtu annal ghadaba jima'u syarri. Aku renungkan tentang marah ini, ternyata aku jumpai bahwa marah ini adalah akumulasi keburukan. Kumpulan-kumpulan dari berbagai macam keburukan itu ada pada kemarahan. Ya. Li'annahu idza kana yansaqu man filatihi wa maghadabihi sayufdi bihi dzalika ila al-wuqufi syururin 'azimatin la tuhmadu aqibatuha. Karena kalau kemarahan ini enggak ditahan, enggak dikendalikan, maka ini akan mengantarkan kepada terjatuh dalam berbagai keburukan-keburukan yang sangat tercela akhirnya. Suami istri seringkali terjadi tuntutan cerai. Suami yang ngomong dulu atau istri yang ngomong dulu kalau sama-sama tidak menahan amarahnya. Nah, kalau orang tua kepada anak seringkali mengungkit kebaikan orang tua kepada anak. Kalau anak yang tidak bisa nahan amarahnya akhirnya keluar umpatan-umpatan yang menunjukkan kedurhakaan anak kepada orang tua. Maka kalau ada faktor untuk marah, diam, duduk, baring. Ya. Kalau enggak ini juga pergi, hindari. Jangan berinteraksi dengan hal yang menyebabkan dia marah. Dengan orang yang menyebabkan dia marah. Misalnya di rumah sedang marah dengan istri, diam aja, tinggal pergi dulu. Ya, tenangkan pikiran, ya, tata lagi, nanti ketemu sudah dingin bisa menyampaikan dengan baik-baik. Dengan anak pun perlu seperti itu kadang-kadang. Ya. Karena kalau masih depan matanya, kayaknya masih nyulut terus. Ya. Maka duduk, baring, menghindar. Kalau memang nggak bisa menghindar ya menghindar dengan pergi dari tempat tersebut. Nah, kemudian rukun yang keempat, salamatus sadr. Ya. Salamatus sadri arti asalnya selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati tentunya banyak. Ya. Kalau orang tidak punya penyakit hati kepada saudaranya, yang ada adalah kecintaan kepada saudaranya. Maka yang dibawakan dalam rukun yang keempat ini hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah satu kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Apa yang ia cintai bagi dirinya, ia cintai untuk saudaranya. Ini tidak mungkin terjadi pada orang yang punya penyakit hati kepada saudaranya. Orang yang dengki nggak mungkin, orang yang suudzon nggak mungkin. Ya, ini terjadi pada orang yang hatinya bersih.
Orang yang hatinya bersih terwujud pada kecintaan kepada saudaranya untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya mendapatkan kebaikan. Maka walaupun ini dalam hati, kadang ada indikasinya pada zahirnya. Sebagai orang yang mencintai saudaranya dengan ketulusan tanpa ada penyakit dalam hatinya berupa kedengkian atau suudzon atau yang lainnya, berarti kalau dia punya kebaikan, ingin kebaikan itu juga ada pada saudaranya. Ya, tidak egoisme dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Ya, kalau orang ego, yang penting aku dulu, yang lain belakangan, yang lain jangan. Nah, ini ego yang tidak dibenarkan. Berarti menunjukkan dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang cintai untuk dirinya. Bahkan bisa jadi dia membenci saudaranya mendapatkan apa yang dia cintai. Nah, ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk rukun keempat, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Ini masih cukup panjang penjelasannya. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.